Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Kami di sini dari kelompok 13 dari mata kuliah Ushul al-Tafsir wa Qawaiduh akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah tafsir, yaitu adalah kaidah at-tazkir dan kaidah at-ta'nis. Silahkan dapat disimak. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan utama, yaitu ada at-tazkir. At-tazkir adalah sesuatu yang menyebabkan disebutnya suatu isim sebagai laki-laki atau muzakkar. Nah, kaidah at-tazkir ini memiliki satu indikasi yang menyebabkan suatu kata yang dapat menentukan atau dapat melihat suatu kata isim tersebut dilihat sebagai laki-laki atau muzakkar. Dan indikasi tersebut adalah kita dapat mengetahui suatu kata isim itu sebagai laki-laki atau muzakkar apabila dari kata-kata tersebut tidak memiliki indikasi-indikasi yang dimiliki oleh at-ta'nis. Dan kata lain, suatu kata dapat dikatakan muzakkar apabila kata isim tersebut tidak memiliki tanda-tanda dari at-ta'nis, yang salah satu tandanya adalah tak marbuto. Nah, contoh dari at-tazkir ini adalah dari kata kolamun, yang artinya pulpen. Kolamun terdiri dari huruf qaf, lam, dan mim. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada huruf tak marbuto di akhir kata tersebut. Contoh at-tazkir di dalam Al-Quran terdapat pada surah Yusuf ayat 84 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Nah, tanda dari at-tazkir pada ayat ini terletak pada kata Yusufa, di mana kata tersebut merupakan isim nama orang, yaitu adalah dari Nabi Yusuf. Namun ada juga hal yang khusus dari at-tazkir ini, yaitu terdapat dari kata-kata yang di akhir katanya itu terdapat huruf tak marbuto, tetapi kata tersebut bukanlah at-ta'nis, melainkan tetap at-tazkir. Dan kata-kata tersebut contohnya adalah dari nama orang, seorang laki-laki. Contohnya seperti Hamzah, Tolhah, dan Muawiyah. Nah, dari kaidah at-tazkir ini memiliki dua macam isim muzakkar, yaitu pertama adalah muzakkar hakiki, di mana macam ini adalah muzakkar yang menunjukkan isim muzakkar yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut merupakan manusia dan hewan. Contohnya adalah Abu, yang berarti adalah bapak, yang terdiri dari huruf alif dan ba, dan yang satunya adalah Asadun, yang berarti adalah singa, yang terdiri dari huruf alif, sin, dan dal. Nah, macam yang kedua adalah muzakkar majazi. Nah, muzakkar majazi ini adalah isim yang menunjukkan suatu kata yang selain dari manusia dan hewan, yaitu adalah nama-nama benda. Contohnya adalah kolamun, dan yang satunya lagi adalah kitabun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Parsha, yaitu kaidah ta'nis. Ta'nis merupakan pasangan dari tadkir. Apabila tadkir diperuntukkan untuk laki-laki, maka ta'nis diperuntukkan untuk perempuan. Ta'nis ialah kata-kata yang menunjukkan perempuan atau jenis gender perempuan. Nah, dan ta'nis ini mempunyai 4 tanda-tandanya. Langsung saja, yang pertama ialah tak marbutoh, yaitu tak yang melingkar di akhir dalam satu kata. Contohnya seperti kata sabburotun. Sabburotun dikatakan sebagai mu'annas karena di akhir katanya ada tak marbutoh. Lalu tanda yang kedua ialah alif maksurah pada akhir kata benda. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla
Al-hurru bil hurri wal abadu bil abadi wal unsa bil unsa. Nah, contohnya ada di kata unsa. Lalu tanda yang ketiga, adanya alif mamdudah sesudah hamzah, yaitu karena bertemunya dua alif dan disebabkan pertemuan itu, maka alif yang terakhir dijadikan hamzah. Maka ini disebut sebagai alif taknis. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nah, contohnya ada di kata ad-dharra'i. Lalu tanda yang terakhir adalah adanya tak sakinah di akhir kata kerja. Nah, ini contohnya seperti qira'at. Nah, di akhir katanya ada tak maftuhah. Bisa juga syarabat, lalu qomat. Lalu kita masuk kepada pembagian taknis. Jadi dia dibagi menjadi dua macam, yaitu mu'anas hakiki dan mu'anas majazi. Yang pertama ialah mu'anas hakiki, ia yang terdapat padanya tanda taknis. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia ada salah satu dari 4 tanda. Contohnya ada dalam surah An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Lalu mu'anas majazi ialah mu'anas yang tidak terdapat padanya tanda taknis, tetapi menunjuk pada suatu mu'anas. Nah, ini biasanya terjadi pada isim yang mempunyai pasangan, contohnya seperti tangan atau sendal dan bulan. Contohnya ada di surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, jadi mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.